Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Salsabila, Selvi Tetria, Inge Nur Azahra, Masduan Simanjuntak, dan Azhari Dwi Syafi'i. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membedah buku yang berjudul Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester dalam mata kuliah Ilmu Perancangan Perundang-undangan. Bab 1. Pendahuluan. A. Sejarah Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Artinya, segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Pengertian hukum ini biasanya mengacu pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Begitu juga warga negaranya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Tanpa adanya dasar hukum ini dalam peraturan perundang-undangan, itu tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak akan mempunyai legitimasi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri telah sama tuanya dengan umur negara Republik Indonesia itu sendiri. Mungkin saja itu bisa lebih tua lagi jika kita mengikutinya sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangannya, itu sudah ada sejak Indonesia ini ada, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah Indonesia ini merdeka. Pembentukan ini telah diatur dalam berbagai bentuk aturan, baik yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia ini merdeka. Selanjutnya, pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua babak, yaitu pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini, telah diatur dan tersebar dalam berbagai bentuk aturan atau ketentuan yang berlaku, antara lain yang pertama ada diatur berdasarkan Algemene Bepaligen van Wetgeving Nur Indonesia atau disingkat AB. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang peraturan jenis dan pembentukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang menetapkan undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat, dan tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintahan sebagai Undang-Undang Federal. Yang keempat, diatur dalam pengaturan pemerintah, keputusan Presiden, dan juga instruksi dari Presiden. Yang kelima, diatur di lingkungan DPR dan DPRD. Yang keenam, diatur dalam TAP MPR dan juga TAP MPRS. Kemudian, setelah melalui pembahasan intens, maka pada tanggal 22 Juni 2004 disahkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan yang melatar belakangi pembentukan ini yaitu sebagai salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, yang mana ini mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian, undang-undang ini pun secara garis besar mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Meskipun begitu, terkait dengan undang-undang ini, ada pun aturan atau ketentuan lain yang relevan dengan pembentukan undang-undang tersebut. Yang kedua, ada pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Latar belakang dibentuknya undang-undang ini itu dikarenakan dalam undang-undang sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan atas kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan yang baik. Terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini telah dituangkan dalam PP Nomor 87 Tahun 2014, dan dalam PP tersebut juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa peraturan
Presiden dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini. Kemudian, dalam hal ini juga ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini sama sekali sudah tidak berlaku dan dicabut. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa beberapa pasal yang dicabut dan tidak berlaku ini ada juga yang masih tetap berlaku. Kemudian, ada pun beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan undang-undang ini. Antara lain ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan tersebut. Peraturan pemerintahan ini antara lain mengatur mengenai perangkapan jabatan bagi perancang peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan perancangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya. Yang kelima ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara pengundangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, tambahan lembaga negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang keenam ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2015 tentang pendidikan dan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan tersebut. Yang kedelapan ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 KEP M.PAN /12 tentang jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan dan angka kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri tersebut. Di sini kita akan membahas tentang jenis dan hierarki fungsi serta materi muatan PUU. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terkadang orang itu mempertanyakan makna istilah yang paling tepat. Apakah jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan? Kedua istilah itu mempunyai dasar yang sama, namun untuk menjelaskan mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan Indonesia bisa berbeda-beda tergantung pada masa berlakunya suatu konstitusi. Ini pun terjadi karena jenis dan hierarki peraturan perundangan itu ditentukan oleh penguasa yang saat itu sedang menguasai suatu negara dan sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat itu juga. Nah, mengapa kita harus tahu dan mempelajari mengenai jenis dan hierarki peraturan perundangan? Yaitu karena yang pertama adalah karena pembentukan peraturan perundangan adalah landasan hukum atau dasar hukum yang jelas dan landasan hukum peraturan perundang-undangan tersebut selalu berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meskipun yang dijadikan landasan hukum itu adalah selalu peraturan perundangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan itu dapat dijadikan landasan hukum. Hanya peraturan perundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi pertingkatannya. Yang ketiga, dasar hukum peraturan perundangan lazimnya itu membuat peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kelima, berkaitan dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur dalam tiap jenis
peraturan perundangan, dan yang terakhir agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam pembentukan peraturan perundangan. Nah, sebagaimana diuraikan di depan bahwa jenis peraturan perundangan dan produk hukum lainnya itu berbeda-beda tergantung pada masa berlakunya konstitusi, dapat kita bagikan ke dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Periode yang keempat adalah periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima, periode Orde Baru. Yang keenam, periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam periode Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, sebagai diketahui bersama bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama hanya bertahan selama 4 tahun. Pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ada beberapa jenis peraturan perundangan dan produk hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 Jungto Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, yang D. Peraturan Pemerintah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang 1945, E. Penetapan Presiden, F. Peraturan Presiden, G. Penetapan pemerintah, H. Maklumat pemerintah, I. Maklumat presiden, J. Pengumuman pemerintah, K. Peraturan perundangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang masih tetap berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya seperti WET dan Ordonansi. Yang kedua, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Nah, Republik Indonesia Serikat hanya bertahan selama 8 bulan dan kemudian bangsa Indonesia itu sendiri juga memilih untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Jenis peraturan perundangan dan produk hukum pada periode berlakunya KRIS adalah seperti konstitusi, baru Undang-Undang Pasal 127 Undang-Undang RIS, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Undang-Undang Sementara 1950 praktis berlaku hanya 9 tahun. Produk peraturan perundangan dan produk hukum yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Sementara 1950, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Keempat, periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah terjadinya kondisi politik yang tidak stabil pada waktu itu dan ditambah dengan konstituante yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi, maka akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dalam bentuk keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara keseluruhan, peraturan perundangan pada masa berlakunya Undang-Undang 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden kepada Ketua DPR GR nomor 2262 HK-59 tanggal 20 Agustus 1999 dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden. Pembahasan selanjutnya adalah periode Orde Baru, yang mana Orde Baru ini dikeluarkan dengan 2 ketetapan MPR yang mengatur mengenai sumber tertib hukum dan tata urusan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama ada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang mengatur tentang memorandum DPR GR yang meliputi
Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lain seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 30/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum dan tata urusan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR RI, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat ada Perpu, yang kelima adalah peraturan pemerintah, yang keenam ada keputusan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Selanjutnya ada periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pasca amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang mana pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4389. Peraturan perundang-undangan pada periode Undang-Undang Dasar 1945 ini atau pasca amandemen 1, 2, 3, dan 4 dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ada Undang-Undang Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, dan yang kelima ada peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah peraturan desa. Kelompok periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pasca amandemen 1, 2, 3, dan 4 yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari tahun 1945 hingga tahun 2018 yang terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode 1 itu di tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS itu pada tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar sementara yang tahun 1950 sampai 1959. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga tahun 2000. Yang terakhir ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pasca amandemen 1, 2, 3, 4 pada tahun 2000 sampai 2017. Selanjutnya ada jenis dan hierarki menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir ada fungsi peraturan perundang-undangan, yang mana fungsi peraturan perundang-undangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, fungsi umum ini itu adalah instrumen hukum suatu negara untuk mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk fungsi khusus adalah petunjuk mengenai sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara atau pemerintah. Fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama
itu menyatakan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia. Yang kedua, menyatakan penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Nah, fungsi yang kedua itu norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan norma fundamental negara yang merupakan landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi yang ketiga itu terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pasal 22 ayat 1 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur hal ihwal, kegentingan yang memaksa. Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang dan dikeluarkan oleh Presiden tanpa melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam perkembangannya, untuk mengatasi pro dan kontra tersebut, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan solusi mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu yang pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2, fungsi peraturan pemerintah adalah materi muatan. Peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya, peraturan presiden. Nah, fungsi peraturan presiden itu adalah yang pertama melaksanakan ketentuan undang-undang, yang kedua melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah, yang ketiga mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan-kewenangan presiden. Yang keempat, mengesahkan atau meratifikasi perjanjian internasional tertentu selain yang harus disahkan atau diratifikasi dengan undang-undang. Selanjutnya, ada peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berfungsi yang pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peraturan kepala daerah. Nah, fungsinya adalah yang pertama melaksanakan peraturan daerah. Yang kedua, melaksanakan hal-hal lain yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab serta kewenangan kepala daerah. Yang ketiga, ada materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah materi muatan undang-undang dasar. Materi muatan undang-undang dasar dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembukaan. Selanjutnya ada batang tubuh. Selanjutnya ada materi muatan undang-undang. Materi muatan undang-undang adalah substansi yang berkaitan dengan satu, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya ada materi muatan Perpu. Materi muatan Perpu ini sama dengan materi muatan undang-undang, hanya kondisi dan prosesnya saja yang berbeda. Selanjutnya ada materi muatan peraturan pemerintah, yaitu meliputi yang pertama materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang kedua materi muatan peraturan pemerintah sekitar tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan yang memang diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, materi muatan peraturan pemerintah lebih pada hal-hal yang bersifat teknis administratif. Yang keempat, peraturan pemerintah tidak boleh mencantumkan pidana dan larangan lain yang sifatnya memberikan beban konkret pada masyarakat terkait dengan HAM. Yang keempat,
Peraturan pemerintah tidak boleh mencantumkan pidana dan larangan lain yang bersifat memberikan beban konkret kepada masyarakat terkait dengan HAM. Selanjutnya ada materi muatan Perpres, Peraturan Presiden. Materi muatan Perpres ini lebih luas dari materi muatan PP, yaitu berisi yang pertama, materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang ketiga, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, pengesahan perjanjian internasional tertentu yang bukan menjadi materi muatan undang-undang. Selanjutnya ada materi muatan perda atau peraturan daerah yang berisi yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, menampung kondisi khusus daerah. Yang ketiga, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya adalah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dan dapat dibedakan antara pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Selain itu, juga dapat dibedakan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangannya. Banyaknya pembentuk peraturan perundang-undangan tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar bisa dihasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, baik terkait dengan substansi maupun pengetahuan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Berikut lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang pertama dari lembaga negara. Beberapa contohnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden RI, Mahkamah Konstitusi. Lalu dari kementerian atau setingkat kementerian. Yang beberapa contohnya antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, dari lembaga pemerintah non-kementerian. Contohnya antara lain, Badan Intelijen Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Informasi Geospasial, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan yang keempat, dari lembaga lain yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KPPU, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI, PPATK. Selanjutnya, pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan pembentuk tingkat daerah terdiri atas pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi adalah gubernur dan beserta dinas-dinasnya dan DPRD provinsi. Pada saat ini, provinsi di Indonesia sejumlah 38 provinsi. Karena buku ini dibuat sebelum Indonesia memiliki 38 provinsi, di dalam buku ini hanya disebut Indonesia mempunyai 34 provinsi saja. Maka pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat provinsi adalah 34 gubernur beserta dinasnya dan 34 DPRD provinsi. Sedangkan pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten kota adalah bupati atau wali kota beserta dinasnya dan DPRD kabupaten kota. Pada saat buku ini disusun, ada 508 kabupaten kota di Indonesia. Dengan demikian, pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten kota adalah 508 bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai dasar pengaturannya dalam UUD Negara RI tahun 1945. Dasar inilah yang lazim disebut dengan landasan dasar konstitusional. Pembentuk peraturan perundang-undangan, dasar konstitusional, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat diuraikan begini. Yang pertama, undang-undang. Landasan konstitusionalnya di UUD NRI tahun 1945. Pasal 20 ayat 1, dengan ketentuan norma, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu pada pasal 21 dengan ketentuan norma, anggota DPR berhak mengajukan RUU. Baru selanjutnya pasal 5 ayat 1 dengan ketentuan norma, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Lalu yang keempat, pasal 22D ayat 1 dengan ketentuan norma, DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu nomor 2, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Landasan konstitusionalnya ada pada UUD NRI tahun 1945 pada pasal 22.
Ketentuan norma, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Lalu selanjutnya peraturan pemerintah atau PP yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 dengan ketentuan norma, Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. UU atau undang-undang. Keempat, peraturan Presiden atau Perpres pada pasal 4 ayat 1 dengan ketentuan norma, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang kelima, peraturan daerah atau Perda. Terdapat pada pasal 18 ayat 6. Pemerintah daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenisnya, pembahasan mengenai persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan atau Perpu, persiapan pembentukan PP, persiapan pembentukan Perpres, dan persiapan pembentukan Perda. Yang pertama, persiapan pembentukan undang-undang. Inisiatif atau prakarsa pengajuan rancangan undang-undang atau RUU dapat berasal dari DPR, DPD, Presiden yang disusun berdasarkan program legislasi nasional atau prolegnas. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU yang di luar prolegnas. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah yang pertama, untuk menetapkan Perpu menjadi UU, yang kedua, untuk meratifikasi konvensi, yang ketiga, untuk melaksanakan putusan MK, dan yang keempat, untuk mengatasi keadaan luar biasa, dan yang kelima, keadaan yang urgensi. Lalu, suatu rancangan undang-undang yang disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, rancangan undang-undang yang diajukan DPR disiapkan oleh komisi yang membidangi substansi rancangan undang-undang, dan dalam menyiapkan rancangan undang-undang, DPR dibantu oleh badan keahlian. Ya, selanjutnya adalah bab 2, perencanaan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, secara tersurat ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Karena sudah secara tersurat, maka menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan negara hukum tersebut dengan melalui pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus serasi dan selaras dengan pembangunan nasional. The Founding Fathers kita telah menetapkan bahwa tujuan negara kita adalah satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Salah satu bidang pembangunan hukum yang erat sekali kaitannya dengan buku ini adalah pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan. Berikut uraiannya. Yang pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan. Agar pembahasan dan substansi undang-undang bisa lebih efektif dan efisien, maka tahapan perencanaan perundang-undangan harus melalui tahapan yang baik, meliputi pertama, penyusunan naskah akademis. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu mengenai pengaturan masalah tersebut di dalam rancangan undang-undang. Menjadi solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Sistematika naskah akademik adalah yang pertama judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 berisi pendahuluan, bab kedua berisi kajian teoritis, bab ketiga berisi studi analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab keempat berisi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 5 berisi jangkauan arah pengaturan dan luang lingkup materi muatan undang-undang, bab ke-6 berisi penutup, lalu daftar pustaka dengan lampiran rancangan undang-undang. Yang kedua, penyusunan prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perancangan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam melakukan perencanaan pembentukan undang-undang, acuan utamanya adalah kebutuhan hukum. Penentuan kebutuhan hukum didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setelah dilakukan pemetaan kebutuhan hukum, maka dituangkanlah ke dalam prolegnas jangka menengah. Prolegnas jangka menengah menjadi dasar utama atau parameter penyusunan prolegnas prioritas tahunan atau 1 tahunan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penyusunan prolegnas dilakukan secara terpadu adalah bahwa penyusunan prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik antara DPR, DPD, dan pemerintah. Lalu, koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan DPD adalah panitia peraturan perundang-undangan, sedangkan koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah adalah
Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, koordinator penyusun prolegnas DPR, DPD, pemerintah. Menyusun daftar prioritas prolegnas masing-masing untuk diajukan ke Balik DPR untuk dilakukan pembahasan bersama. Metode penyusunan prolegnas diatur dalam peraturan masing-masing lembaga pembentuk undang-undang. Untuk DPR, metode penyusunan prolegnas diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Untuk pemerintah, metode penyusunan prolegnas diatur dalam peraturan presiden. Untuk DPD, belum ada pengaturannya. Konsepsi yang telah disusun melalui pengkajian atau penyelesaian kemudian dituangkan ke dalam naskah akademik. Penyusunan prolegnas terbagi dalam dua bagian, yaitu prolegnas jangka menengah. Dalam penyusunan prolegnas menengah, masing-masing lembaga menyiapkan rancangan awal prolegnas jangka menengah atau 5 tahun. Penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Penyusunan rancangan awal prolegnas ini paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Karena terkait dengan RPJMN, maka pembahasannya dilakukan bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Hasilnya bisa berupa daftar rancangan undang-undang atau arah kerangka regulasi. Dalam menyusun prolegnas jangka menengah ini, penyusunan daftar rancangan undang-undang dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap syarat substansif, yaitu yang pertama, berdasarkan Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Perintah Ketetapan MPR, ketiga, Perintah Undang-Undang lainnya, keempat, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, kelima, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, keenam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, dan Rencana Strategis atau RESTRA, dan yang kedelapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian proses selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan daftar RUU yang sesuai dengan kebutuhan kepada kementerian lembaga untuk mendapatkan masukan atau tanggapan. Lalu Menteri Hukum dan HAM menyampaikan rancangan prolegnas kepada Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk disepakati dan dituangkan ke dalam prolegnas jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam RPJMN. Yang kedua, prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan APBN. Dasar utama penyusunan prolegnas prioritas tahun 2017 adalah prolegnas jangka menengah 2015 sampai 2018. Dalam praktik ada juga RUU yang tidak masuk dalam daftar RUU prolegnas jangka menengah, tetapi menjadi RUU prolegnas tahunan. Dari rancangan undang-undang yang termasuk dalam daftar RUU prolegnas jangka panjang, kemudian dikombinasikan dengan RUU luncuran atau warisan. Prolegnas tahunan 2016 setelah itu disesuaikan lagi dengan rencana kerja pemerintah atau Renstra DPR atau Renstra DPD. Tahap terakhir adalah dikaitkan dengan urgensi. Apakah RUU tersebut sangat urgen atau tidak? Selanjutnya, untuk penyusunan prolegnas prioritas tahunan di lingkungan pemerintah, tata caranya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk proses penyusunan prolegnas prioritas tahunan yang berjalan di lingkungan pemerintah, selain syarat substansif sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga ditambah dengan persyaratan teknis berupa dokumen yang harus dilampirkan, seperti ada naskah akademiknya, ada surat keterangan hasil penyelarasan NA dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, ada draft rancangan undang-undang. Keempat, ada surat keterangan telah selesai rapat panitia antara Kementerian PAK dari Pemrakarsa. Yang kelima, ada surat keterangan telah selesai. Yang keenam, khusus untuk rancangan undang-undang di luar prolegnas harus ada izin prakarsa dari Presiden. Selanjutnya, penyusunan RUU kumulatif terbuka. Maksud diberikannya ruang RUU kumulatif terbuka dalam prolegnas prioritas tahunan adalah untuk menampung RUU yang sangat urgen dan mendesak untuk segera disahkan pada tahun yang bersangkutan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan urgensi atau kemendesakan RUU adalah pengesahan perjanjian internasional, akibat putusan MK, pengesahan APBN, pembentukan atau pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota, penetapan atau pencabutan peraturan. Yang selanjutnya, penyusunan RUU di luar prolegnas. Dalam keadaan tertentu, pembentuk UU
yaitu DPR, DPD, dan pemerintah dapat mengajukan rencana undang-undang di luar prolegnas yang mencakup untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Selanjutnya, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional, khususnya untuk RUU di luar prolegnas yang disusun oleh pemerintah. Prosedur yang ditempuh adalah pemrakarsa atau kementerian atau lembaga mengajukan izin prakarsa kepada Presiden disertai dengan penjelasan mengenai urgensi penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Yang kedua, perencanaan peraturan pemerintah PP dan peraturan Presiden atau Perpres. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan PP dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan PP. Begitu juga untuk penyusunan Perpres dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan Perpres. Perencanaan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden untuk jangka waktu 1 tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perencanaan program penyusunan PP dan program penyusunan Perpres dilakukan berdasarkan yang pertama hasil inventarisasi PP dan Perpres yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, usulan kementerian atau lembaga yang sudah diseleksi berdasarkan kebutuhan atau urgensi. Dalam praktik, Kementerian Hukum dan HAM atau BPHN menentukan kriteria agar PP masuk dalam program penyusunan PP. Penentuan prioritas program penyusunan PP ditentukan berdasarkan persyaratan substantifnya. Yang pertama merupakan delegasi undang-undang, yang kedua sejalan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP. Lalu kesiapan teknisnya, yang pertama sudah dibentuk panitia antar kementerian atau lembaga, dan kedua sudah ada draft RPP. Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan yang memerlukan izin prakarsa dari Presiden, dan ada juga yang tidak. Peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden yaitu peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh Presiden dimuat dalam instruksi Presiden atau dibahas dalam sidang kabinet. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang merupakan paket kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang merupakan paket kebijakan reformasi hukum yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang keempat, perencanaan perda provinsi dan perda kabupaten kota. Ini tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Penyusunan perda provinsi juga dilakukan dalam prolegda provinsi. Substansi yang dituangkan dalam prolegda juga sama seperti prolegda perda. Prioritas penyusunan perda didasarkan pada yang pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang kedua, rencana pembangunan daerah, yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan yang keempat, aspirasi masyarakat daerah. Prolegda yang disepakati menjadi prolegda provinsi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan ranperda di luar prolegda, yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, akibat kerjasama dengan pihak lain. Ketiga, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi. Lalu selanjutnya, untuk penyusunan perda kabupaten kota, perencanaannya dilakukan melalui prolegda kabupaten kota. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan prolegda kabupaten kota tunduk pada ketentuan mengenai perencanaan penyusunan prolegda provinsi. Selanjutnya, perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam dasar hukum perencanaan penyusunan perundang-undangan lainnya adalah pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan instansi yang bersangkutan, dan dalam menyusunnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Oleh karena itu, dari uraian di atas, urgensi perencanaan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, meningkatkan tertib administrasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga agar peraturan perundang-undangan berada dalam kesatuan sistem hukum. Yang ketiga, memberikan gambaran objektif tentang kebutuhan dan permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, merupakan sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, memastikan bahwa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tidak kontraproduktif, tapi selaras dengan dan mendukung program kebijakan pemerintah. Untuk materi selanjutnya itu bab 3 mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan ini dibagi dalam penyusunan undang-undang atau Perpu, kemudian ada penyusunan PP, penyusunan Perpres, dan juga penyusunan Perda. Yang pertama, ada penyusunan undang-undang. Dalam pengajuan rancangan undang-undang ini dapat berasal dari DPR, DPD, ataupun langsung dari Presiden yang disusun berdasarkan program legitimasi nasional. RUU yang diajukan biasanya disertai dengan penjelasan atau keterangan ataupun naskah akademik.
Yang pertama, RUU dari inisiatif DPR. Biasanya RUU ini diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, balik DPR, ataupun DPD. Dan dalam mempersiapkannya, DPR dibantu oleh badan keahlian. Yang B, ada RUU inisiatif pemerintah atau presiden. RUU ini diajukan oleh presiden dan disiapkan oleh pemprakarsa, yaitu kementerian atau lembaga. Yang menjadi pemprakarsa ini adalah kementerian atau lembaga yang tugas dan fungsinya secara teknis menangani substansi yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Pada waktu penyusunan, pemprakarsa harus melibatkan kementerian atau lembaga lain dan pemangku kepentingan yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Kemudian keterlibatan tersebut biasanya ditindaklanjuti dengan pembentukan PAK atau panitia antar kementerian dan juga non-kementerian atau salah satunya. Di mana anggota dari PAK ini dari lembaga atau kementerian yang terkait dengan substansi dapat juga melibatkan ahli hukum, praktisi, akademis, dan juga perancang perundang-undangan. Anggota PAK ini ditentukan berdasarkan surat perintah dari pemprakarsa kepada kementerian atau lembaga terkait disertai dengan gambaran substansinya. Dan untuk ketua PAK-nya ini dipilih oleh pemprakarsa. Selanjutnya, pemprakarsa akan mengadakan rapat dengan PAK. Dalam pembahasan rapatnya, menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat prinsip dan rapatnya ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari substansinya tersebut. Apabila sudah mencapai kesepakatan, ketuanya nanti akan melaporkan kepada pemimpin atau kementerian lembaga. Selanjutnya, RUU hasil PAK ini akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Permohonan untuk melakukan hal tersebut dilakukan oleh pemprakarsa dengan surat yang ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan dalam hal ini Direktur Jenderal diaturnya oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam hal ini persyaratan administrasi ada yang harus dipenuhi. Setelah pemohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, maka nantinya akan diadakan rapat. Dan dalam rapat tersebut akan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga terkait atau stakeholder. Biasanya rapat ini dilakukannya beberapa kali sampai dianggap RUU tersebut sudah ringan dan netral. Setelahnya, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai substansinya, maka Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan menyerahkan hasil kesepakatan dari rapat tersebut kepada pemprakarsa dan akan dikirimkan kepada Presiden dan disampaikan ke DPR guna pembahasan. Selanjutnya yang kedua ada penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga Perpu. Dasar hukum penyusunan Perpu ini ada dalam pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dalam penyusunan Perpu ini Presiden menugaskan penyusunan rancangan Perpu kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Perpu. Dalam praktiknya, penyusunan Perpu ini tidak melibatkan banyak kelembagaan atau kementerian, tapi kementerian tertentu saja yang akan menjalankan proses penyusunan, juga tidak seperti dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang melibatkan banyak orang dan juga waktunya cukup singkat. Yang sering menjadi bahan perdebatan yang cukup alot dalam penyusunan Perpu ini adalah mengenai kriteria kegentingan yang memaksa seperti yang ada dalam putusan MK nomor 138/PUU garis 7/2009. Perpu yang sudah selesai penyusunannya nantinya akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu, maka Perpu tersebut berlaku sepenuhnya. Kemudian Perpu yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan akan diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, DPR hanya bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dan setuju dengan perubahan. Apabila DPR setuju, maka pemberian persetujuan dituangkan dalam UU tentang penerapan Perpu menjadi undang-undang.
Namun apabila DPR tidak setuju, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan undang-undang tentang pencabutan Perpu yang diajukan oleh DPR ataupun Presiden. Selanjutnya yang ketiga ada penyusunan peraturan pemerintah atau PP dan juga peraturan Presiden atau Perpres. Pembahasan mengenai penyusunan PP dan Perpres ini dijadikan satu karena pada prinsipnya proses penyusunannya sama, di mana program penyusunan PP atau Perpres ini akan disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penyusunan rancangan PP ataupun rancangan Perpres ini akan disiapkan oleh Pemprakarsa dan dalam prosedurnya hampir sama dengan perancangan undang-undang inisiatif pemerintah ataupun presiden. Dan untuk rumusan detailnya akan diserahkan kepada tim kecil yang ada pada Pemprakarsa. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan rancangan PP ataupun rancangan Perpres di luar perencanaan progsun dari PP atau Perpres. Keadaan tertentu tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan undang-undang ataupun putusan dari Mahkamah Agung. Dalam hal Pemprakarsa ingin mengajukan penyusunan rancangan PP atau rancangan Perpres di luar perencanaan progsun PP atau Perpres, Pemprakarsa ini nantinya harus memulai dengan mengajukan izin kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara dan disertai dengan penjelasan tentang urgensinya diadakan PP atau Perpres tersebut. Kemudian khusus terhadap rancangan PP atau rancangan Perpres yang berkaitan dengan substansi hak keuangan atau kelembagaan pemerintah, sebelum dilakukan penyusunannya dalam PAK atau non-kementerian juga perlu mendapatkan izin terlebih dahulu, yaitu dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Khusus untuk kelembagaan pemerintah dan juga Kementerian Keuangan khusus untuk menilai pada beban keuangan negara. Selain itu, terhadap Perpres yang berkaitan dengan pengesahan perjanjian internasional, sebelum dilakukan penyusunannya, PHK atau non-kementerian ini perlu mendapatkan izin prinsip terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri. Adapun tahapan dalam penyusunan rancangan PP atau rancangan Perpres ini terdiri dari konsepsi terhadap rancangan PP atau rancangan Perpres tersebut, kemudian pembentukan PHK ataupun non-kementerian, ada rapat PHK ataupun non-kementerian, kemudian ada pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari rancangan PP atau rancangan Perpres itu, dan yang terakhir ada penyampaian rancangan PP atau rancangan Perpres tersebut ke Presiden untuk ditetapkan. Tahapan konsepsi ini merupakan tahapan yang sangat penting, walaupun terkadang tidak semuanya dilakukan tahapan-tahapan tersebut, namun hal ini juga tidak memungkinkan kalau tidak dilakukan juga, karena sebenarnya ini itu tidak diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tahap konsepsi dari rancangan PP atau rancangan Perpres ini biasanya dilakukan secara internal oleh Biro Hukum Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dengan unit teknis pada kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang relevan. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 4, yaitu pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Materi pertama adalah pembentukan rancangan undang-undang. Pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan kewenangan yang melekat pada DPR, bersama dengan kekuasaan pengawasan dan anggaran. Hal ini diatur dalam UUD 1945. Pasal 20 UUD 1945 menegaskan beberapa hal terkait pembentukan undang-undang. Antara lain, yang pertama, DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang ketiga, jika tidak tercapai persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima,
Jika Presiden tidak mengesahkan dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Materi selanjutnya adalah tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Proses pembahasan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap rancangan undang-undang dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, DPD wajib ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, DPD bisa memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta agama. Yang keempat, dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, wajib masyarakat diberikan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, penyebar luasan rancangan undang-undang wajib dilakukan baik oleh DPR, DPD, dan Presiden sesuai dengan usul rancangan undang-undang dari masing-masing lembaga. Yang keenam, khusus untuk penyebar luasan rancangan undang-undang dari Presiden, maka diserahkan kepada instansi pemrakarsa pengusul rancangan undang-undang. Terdapat tahap pembahasan rancangan undang-undang. Terdapat 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat 1 ini dilakukan dengan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, pengantar musyawarah. Nah, dalam tahapan pengantar musyawarah ini terdapat 4 poin. Yang pertama, jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, DPR itu memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan. Yang kedua, jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden, maka Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang berasal dari DPR dan berkaitan dengan kewenangan DPD, maka DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan. Yang keempat, jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dan berkaitan dengan kewenangan DPD, maka Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Dalam tahapan ini, DIM diajukan oleh yang pertama oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, yang kedua oleh DPR jika rancangan undang-undang itu berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Kegiatan yang ketiga yaitu penyampaian pendapat mini. Dalam tahapan ini, pendapat mini disampaikan di akhir pembicaraan tingkat 1 oleh yang pertama oleh fraksi, yang kedua oleh DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD, dan yang ketiga oleh Presiden. Sebagai catatan, dalam pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan atau pendapat mini. Sedangkan pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Yang ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Materi selanjutnya adalah tahapan pembahasan rancangan undang-undang, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Istilah kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada situasi genting yang memerlukan tindakan di luar prosedur biasa untuk menangani masalah tersebut. Namun, pasal tersebut tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138/PUU/9/2009 memberikan 3 syarat agar suatu keadaan dapat dianggap sebagai kegentingan yang memaksa, yaitu yang pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.
Proses pembentukan undang-undang untuk penetapan atau pencabutan Perpu melibatkan DPR. Jika Perpu tidak disetujui oleh DPR, Presiden harus mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. Penyusunan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Pemrakarsa setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden. Pada tahap pembahasan di DPR, rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu dibahas seperti halnya rancangan undang-undang pada umumnya. Namun, pembahasan rancangan undang-undang tentang cabutan Perpu dilakukan melalui mekanisme khusus. Setelah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, rancangan RPP atau RPerpres disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk persetujuan. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Materi selanjutnya adalah penyusunan peraturan daerah atau Perda. Dalam menyusun rancangan Perda Provinsi, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan beranggotakan unsur dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi, Perangkat Daerah terkait, dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk rancangan Perda Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Perda Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota dengan beranggotakan Bupati atau Wali Kota, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, Perangkat Daerah yang membidangi hukum Kabupaten atau Kota, Perangkat Daerah terkait, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses penyusunan rancangan Perda Provinsi atau rancangan Perda Kabupaten atau Kota, Ketua Tim Penyusun harus melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan. Setelah disusun, rancangan Perda tersebut perlu mendapatkan paraf koordinasi dari Ketua Tim Penyusun dan Perangkat Daerah Pemrakarsa. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Wakil Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, Biro Hukum Provinsi atau Pembagian Hukum Kabupaten atau Kota, perangkat daerah terkait, instansi vertikal lain terkait, perancang peraturan perundang-undangan, dan beberapa tenaga ahli dari perguruan tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah pengesahan atau penetapan, yang mana frasa pengesahan atau penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda. Frasa pengesahan digunakan untuk undang-undang, sedangkan frasa penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dalam waktu 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak menandatangani RUU yang telah mendapatkan persetujuan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan tanpa ditandatangani oleh Presiden. Kalimat pengesahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 20 ayat 5. Pengesahan memiliki dua makna, yakni pengesahan secara material dan pengesahan secara formil, yang mana pengesahan secara material dimaknai suatu rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, maka secara tidak langsung telah mendapatkan pengesahan secara material oleh lembaga legislatif. Sedangkan pengesahan formil adalah proses pengesahan dengan membutuhkan tanda tangan pada naskah undang-undangnya. Oleh karena itu, pengesahan secara formil dimaknai sebagai tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam mengesahkan undang-undang. Proses pengesahan rancangan undang-undang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan. Jika berdasarkan penelitian ditemukan kesalahan teknis penulisan yang berdampak pada substansi rancangan undang-undang, maka Menteri Sekretaris Negara akan menyusun perbaikannya. Yang ketiga, hasil perbaikan atas rancangan undang-undang dapat dilakukan apabila matriks penyempurnaannya telah dibubuhi paraf oleh Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang. Yang keempat,
Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan menyiapkan naskah rancangan undang-undang dalam kertas Presiden dan konsep surat Menteri mengenai permintaan paraf pada naskah rancangan undang-undang. Yang kelima, Menteri ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan paraf pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang. Yang keenam, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan menyiapkan konsep memorandum Menteri mengenai penyampaian naskah rancangan undang-undang. Yang ketujuh, naskah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan. Proses penetapan terhadap Perpu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Perundang-undangan menyiapkan konsep surat Menteri Sekretaris Negara untuk penyampaian penugasan Presiden. Yang ketiga, dalam penyusunan Perpu, Pemerkarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, dalam hal menteri atau lembaga pemerintah non-kementerian memandang adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Proses penetapan terhadap RPP atau RPPres dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, RPP atau RPPres yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan melalui analisis atas RPP atau RPPres dalam waktu 14 hari. Yang ketiga, analisis atas RPP atau RPPres dilakukan dengan mempertimbangkan daftar proksun PP Perpres, perintah Presiden, keharmonisasian, kebulatan, dan kemantapan substansi pengaturan, teknis penulisan peraturan perundang-undangan, keterkaitan konsepsi atau materi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menyiapkan analisis. Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan melakukan rapat klasifikasi terhadap RPP atau RPPres. Yang kelima, berdasarkan kesepakatan peserta rapat terhadap RPP atau RPPres untuk dilakukan penyempurnaan. Yang keenam, rapat klasifikasi terhadap substansi yang masih memiliki permasalahan. Yang ketujuh, substansi yang diatur dalam RPP dinilai telah harmonis, bulat, dan mantap. Yang kedelapan, menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian membubuhi paraf pada setiap lembar naskah RPP atau RPPres dengan mencantumkan nama jelas pada lembar pertama. Yang kesembilan, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Peraturan Perundang-undangan menyampaikan konsep pengajuan RPP atau RPPres yang telah dibubuhi paraf oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden. Yang ke-10, naskah peraturan pemerintah atau peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya ada proses penetapan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah telah diberikan nomor register disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur. Yang kedua, penandatanganan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah. Yang ketiga, Kepala Daerah jika berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas. Yang keempat, penandatanganan peraturan daerah atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4. Yang kelima, pendokumentasian naskah asli peraturan daerah yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten atau kota berupa minit. Yang terakhir, perangkat daerah pemrakarsa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dalam bab 6 yang berjudul pengundangan. Nah, dalam bab ini
akan diuraikan mengenai pengundangan jenis peraturan perundangan tingkat pusat saja. Pengundangan dalam bab ini akan dilakukan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TLNRI, Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI, dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia TBNRI, yaitu rancangan undang-undang atau rancangan Perpu, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan peraturan menteri atau lembaga. Pengundangan peraturan perundang-undangan telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Presiden Soekarno. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 tidak ditemukan ketentuan yang demikian. Namun pada perubahan kedua Undang-Undang NRI 1945 dimuat dalam pasal 20 ayat 5 bahwa dalam suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pengundangan diatur dalam bab IX 1/8 pasal 81 sampai dengan pasal 87. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mendefinisikan pengundangan sebagai penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam beberapa literatur, pengundangan peraturan perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu atau pengumuman atau publikasi yang membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum. Atau 3, perintah yang diberikan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan dan diumumkan. Oleh karena itu, pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tahapan yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sebagai sebuah tahapan, maka pengundangan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh setiap pembentuknya. Setelah suatu peraturan diundangkan, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan ini dan word kanan. Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan penuntutan hukum dengan alasan tidak tahu akan adanya peraturan tersebut. Selain itu, pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan memiliki makna daya laku. Nah, di sini diundangkannya peraturan perundang-undangan itu dalam lembaran resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan secara sah berlaku dan mengikat untuk umum. Pengundangan peraturan perundangan juga berkaitan dengan waktu berlakunya atau mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut pun sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkannya atau ditentukan lain di dalam peraturan perundangan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia pasal 82 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan yang mana meliputi yang pertama yaitu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 2. Peraturan pemerintah, 3. Peraturan presiden, 4. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia yang ada saat ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Kemudian, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia memuat pengundangan terhadap penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksana terkait pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara pengundangan peraturan perundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara pengundangan peraturan perundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Kita akan membahas selanjutnya, yaitu ada A. Praktik pengundangan Indonesia. Dalam praktik pengundangan peraturan perundang-undangan terdapat atau dapat 4 cara merumuskan ketentuan pengundangan dalam sebuah peraturan perundangan, yakni yang pertama yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mana dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkannya. 2. Peraturan perundangan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Yang ketiga, peraturan perundangan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkannya, tetapi pemberlakuannya dinyatakan berlaku surut pada atau sampai tanggal yang ditentukan. Yang keempat, penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan perundangan lain yang tingkatannya sama. Jika yang diberlakukannya itu kodifikasi atau kepada peraturan perundangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya. Apabila tidak diundangkan, peraturan perundang-undangan akan kehilangan kekuatan mengikat terhadap publik, maka instrumen pengundangan merupakan salah satu penguatan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun rumusan perintah pengundangan peraturan perundangan meliputi yang pertama yaitu ada pengundangan dan penempatan peraturan perundangan dalam lembaran negara. Yang kedua yaitu ada pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam berita negara. Selain itu, pemberlakuan surut terhadap berlakunya suatu peraturan perundangan pada dasarnya bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Pemberlakuan surut atau sering disebut dengan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Oleh karena itu, pada prinsipnya sebuah peraturan perundangan tidak dapat dikenakan pada kejadian sebelum peraturan disahkan sesuai dengan asas legalitas. Adapun tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dia mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pengundangan peraturan perundangan secara detail dan komprehensif. Yang mana ketentuan yang lebih teknis mengatur tata cara pengundangannya itu di tingkat pusat dimulai dari undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri atau lembaga. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015. Adapun keberlakuan peraturan perundangan secara filosofis, sosiologis, dan politis. Yang pertama yaitu adalah keberlakuan secara filosofis. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Yang kedua yaitu ada keberlakuan secara sosiologis. Keberlakuan sosiologis mengutamakan pendekatan yang empiris dan beberapa pilihan kriteria yaitu kriteria
Yaitu pertama, kriteria pengakuan atau recognition theory yang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Yang kedua itu adalah kriteria penerimaan atau reception theory yang ada mana pokoknya itu berkenaan dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya ikat, daya atur, dan daya paksa dari norma tersebut. Yang ketiga, kriteria faktisitas hukum yang menekankan sejauh mana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu adalah keberlakuan secara politis. Keberlakuan politis itu apabila pemberlakuannya itu diukur oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan penting pada sistem pembentukan peraturan perundangan dalam suatu negara yang mengaku sebagai negara demokratis. Pengundangan merupakan proses akhir di dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan wajib diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, atau berita Negara Republik Indonesia. Tambahan berita Negara Republik Indonesia atau lembaran daerah dan berita daerah. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan, jika suatu peraturan perundangan tidak diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Indonesia, atau tambahan berita Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.